Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ara Azkan Naila dengan NPM 2110631050007 dari kelas 6C Program Studi Pendidikan Matematika FK Pensikap. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan relasi recurrence dan fungsi pembangkit untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ridwan Yudanegara, MPD. Oke, materi yang pertama kita akan membahas relasi recurrence terlebih dahulu. Baik, relasi recurrence merupakan persamaan yang mengekspresikan AN yang dilambangkan dengan AN yang terdiri dari barisan A0, A1, A2 sampai dengan AN dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya. Misalkan kita memiliki AN sama dengan 2AN dikurangi 1 ditambah 1, maka kita bisa tuliskan AN sama dengan AN dikurangi 1 ditambah 2AN dikurangi 2. Kita juga bisa tuliskan AN sama dengan AN dikurangi 1 dikurangi 2AN dikurangi 2. Nah, contohnya di sini misalkan AN adalah barisan yang memenuhi relasi recurrence dengan AN sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2. Di mana A0 sama dengan 0 dan A1 sama dengan 3. Maka kita akan mengecek apakah AN sama dengan 3N itu merupakan solusi dari relasi recurrence tersebut. Nah, maka jawabannya di sini karena kita sudah diketahui ya persamaannya yaitu 2AN dikurangi 1 sama dengan AN dikurangi 2, maka kita tinggal memasukkan nilai awal atau initial conditionnya yaitu A0 dan A1 sehingga dihasilkan 2 dikalikan 3 dikalikan N dikurangi 1 dikurangi 3 dikalikan N dikurangi 2. Kemudian kita operasikan sehingga menghasilkan 6N dikurangi 6 sama dengan 3N ditambah 6 sama dengan 3N. Jadi bisa kita ketahui bahwa AN sama dengan 3N merupakan solusi dari persamaan relasi recurrence AN sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2 dengan A0 sama dengan 0 dan A1 sama dengan 3. Oke, selanjutnya penyelesaian dari relasi recurrence. Yang pertama, relasi recurrence dapat diselesaikan secara iteratif atau dengan metode sistematis. Nah, sistematis ini misalkan untuk relasi yang berbentuk homogen linear atau homogen lanjar. Nah, relasi recurrence dikatakan homogen linear atau homogen lanjar jika berbentuk AN sama dengan C1, AN dikurangi 1 ditambah C2, AN dikurangi 2 sampai dengan dijumlahkan atau ditambah CK sama CK AN dikurangi K. Dengan C1, C2 sampai dengan CK merupakan elemen dari bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Contohnya misalkan PN sama dengan 1,11 PN dikurangi 1 merupakan homogen linear dan AN sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurangi A kuadrat N dikurangi 2. Maka ini merupakan tidak homogen lanjar. Fn sama dengan Fn dikurangi 1 dikurangi Fn dikurangi 2 merupakan homogen linear. Hn sama dengan 2 Hn dikurangi 1 sama dengan 1 tidak homogen linear dan AN sama dengan NA N dikurangi 1 juga tidak homogen linear. Oke, penjelasannya kenapa yang ini itu tidak homogen linear dan ini juga tidak homogen linear. Karena term 1 tidak dikalikan dengan nilai Hj untuk sembarang J dan AN sama dengan NA N dikurangi 1 itu tidak homogen karena koefisiennya bukan konstanta. Ini ya, koefisien N, dan untuk yang ini tidak homogen linear karena term 1 tidak dikali dengan nilai Hj. Nah, di sini bisa terlihat ini bukan linear ya, teman-teman. Jadi bisa dipastikan bahwa poin 2 dan juga poin 4 ini bukan merupakan homogen linear. Oke, selanjutnya solusi recurrence yang berbentuk homogen linear adalah mencari bentuk AN sama dengan R pangkat N, di mana R adalah konstanta. Maka kita substitusikan AN sama dengan Rn, R pangkat N, ke dalam relasi recurrence homogen linear, yaitu AN sama dengan C1 AN dikurangi 1 ditambah C2 AN dikurangi 2 ditambah
ditambahkan CK AN dikurangi K. Maka bentuk itu bisa kita tuliskan R pangkat N sama dengan C1 pangkat dikalikan R pangkat N dikurangi 1 ditambah C2 dikalikan R pangkat N dikurangi 2 sampai dengan ditambahkan CK dikalikan R pangkat N dikurangi K. Selanjutnya kita akan membagi kedua ruas ini dengan R pangkat N dikurangi K. Misalkan seperti ini. R pangkat N sama dengan C1 R N pangkat N dikurangi 1 Baik, selanjutnya solusi recurrence yang berbentuk homogen linear adalah mencari bentuk AN sama dengan R pangkat N, di mana R adalah konstanta. Maka kita substitusikan AN sama dengan R pangkat N ke dalam relasi recurrence homogen linear, yaitu yang tadi persamaannya adalah AN sama dengan C1, AN dikurangi 1 ditambah C2 AN dikurangi 2, ditambahkan sampai dengan ditambah CK AN dikurangi K. Maka bentuk ini kita ganti dengan R pangkat N sama dengan C1 R pangkat N dikurangi 1 ditambah C2 R pangkat N dikurangi 2 ditambah CK R pangkat N dikurangi K. Nah, kedua ruas kita akan bagi dengan R dipangkatkan dengan N dikurangi K. Sehingga kita bisa dapatkan nantinya akan berbentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi, kedua ruas kita akan bagi dengan R pangkat N dikurangi K. Nah, bisa juga kita tuliskan seperti ini. R pangkat N per R pangkat N dikurangi K sama dengan R pangkat N dikurangi 1 per R pangkat N dikalikan dengan R pangkat negatif K. Sehingga kita operasikan ini kan sama ya. Jadi, mendapatkan 1, nah sisanya itu adalah R pangkat negatif K. Sehingga jika kita naikkan jadi berbentuk R pangkat K. Selanjutnya untuk yang bagian sebelah kanan ini yaitu C1 R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R pangkat N dikurangi K. Sehingga kita operasikan C1 dikalikan dengan R pangkat N dikalikan dengan R pangkat negatif 1 per R pangkat N dikalikan dengan R pangkat negatif K, sehingga menghasilkan C1 dikalikan R pangkat negatif 1 dikalikan R pangkat K. Begitu pula untuk yang C2 R pangkat N dikurangi 2, sama kita juga bagi dengan R pangkat negatif N dikurangi K, sehingga menghasilkan C2 dikalikan dengan R pangkat negatif 2 dikalikan dengan R pangkat K. Nah, selanjutnya yang terakhir CK R pangkat N dikurangi K, sehingga menghasilkan CK. Maka diketahui bahwa bentuk yang tadi R pangkat N ini berubah menjadi R pangkat K sama dengan C1 R pangkat K dikurangi 1 ditambah C2 R K dikurangi 2 ditambah CK. Nah, ini misalkan kita pindahkan ruasnya ke sebelah kiri semua dan yang sebelah kanan jadi 0 ya. Nah, selanjutnya solusi persamaan karakteristik disebut akar-akar karakteristik. Misal nih, kita memiliki relasi recurrence homogen linear derajat 2. Nah, derajat 2 itu sampai dengan C2 AN dikurangi 2. Jadi bentuk persamaannya adalah AN sama dengan C1 AN dikurangi 1 ditambah C2 AN dikurangi 2. Maka bisa kita dapatkan, kita misalkan persamaan karakteristiknya itu jadi seperti ini. Jadi R2 R pangkat 2 dikurangi C1R dikurangi C2R. Jadi AN ini bertindak sebagai R pangkat 2, kemudian C1R ini bertindak sebagai C1 AN dikurangi 1, dan C2 AN dikurangi 2 ini dimisahkan dengan C2R. Maka kita nantinya akan mendapatkan persamaan karakteristiknya yaitu R1 dan R2 karena ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Oke, selanjutnya teorema 1 yaitu yang berbunyi barisan AN adalah solusi recurrence
AN sama dengan C1 AN dikurangi 1 ditambah C2 AN dikurangi 2 atau bentuk homogen linear yang berderajat 2 jika dan hanya jika R pangkat N sama dengan A1 R1 pangkat N dan A2 R2 pangkat N untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya dengan A1 dan A2 merupakan konstan. Untuk lebih memahami teorema tersebut, maka kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini tentukan solusi recurrence dengan AN sama dengan AN dikurangi 1 ditambah 2 AN dikurangi 2 dengan A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Nah, penyelesaiannya kita akan merubah bentuk persamaan relasi recurrence ini ke dalam bentuk persamaan karakteristik. Nah, di sini kita bisa misalkan A pangkat AN ini kita misalkan dengan R pangkat 2 dan untuk AN dikurangi 1 ini kita misalkan dengan R dan 2AN dikurangi 2 ini kita misalkan dengan 2. Nah, maka nanti akan berbentuk R pangkat 2 sama dengan R ditambah 2. Nah, kemudian kita pindah ruaskan semua yang sebelah kanan ke sebelah kiri sehingga menghasilkan R pangkat 2 dikurangi R dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan persamaan karakteristiknya, kemudian kita akan mencari akar-akar persamaan karakteristik dari persamaan tersebut. Sehingga kita dapatkan faktornya dari persamaan R pangkat 2 dikurangi R dikurangi 2 ini, yaitu R tambah 1 dan R dikurangi 2, sama dengan 0. Sehingga bisa kita dapatkan R sama dengan negatif 1 dan R sama dengan 2. Lalu kita akan substitusikan kembali ke dalam bentuk persamaannya. Nah, ini kan tadi seperti teorema sebelumnya ya, dimana misalkan AN sama dengan AN dikurangi 1 ditambah 2AN dikurangi 2 itu dia bisa menjadi persamaan seperti ini. Jadi AN sama dengan A1 R1 pangkat N dan ditambahkan dengan A2 R2 pangkat N. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nih R1 dan R2 nya, maka kita tinggal substitusikan. Jadi AN sama dengan A1 dikalikan dengan negatif 1 pangkat N ditambah A2 2 pangkat N. Ini merupakan solusi umum dari relasi recurrence yang telah diketahui. Nah, di sini kita memiliki initial condition atau nilai awal, yaitu A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Maka kita akan mensubstitusi nilai awal tersebut. Nah, misalkan di sini A0 sama dengan 2. Maka di sini bisa kita langsung operasikan, yaitu A1 negatif 1 pangkat 0 karena ini N sama dengan 0 ditambah A2 dikalikan dengan 2 pangkat 0 sama dengan 2 karena tadi A0 ya, A0 nya sama dengan 2, sehingga kita dapatkan A1 ditambah A2 sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mensubstitusi A1 sama dengan 7 sehingga didapatkan A1 dikalikan negatif 1 pangkat 1 ditambah A2 dikalikan 2 pangkat 1 sama dengan 7, sehingga didapatkan negatif A1 ditambah 2A2 sama dengan 7. Nah, dari persamaan ini dan yang ini, kita akan mendapatkan A1 ditambah A2 sama dengan 2, dan juga negatif A1 ditambah 2A2 sama dengan 7. Maka kedua persamaan ini bisa kita selesaikan dengan SPLDV, lalu nanti akan kita dapatkan A1 sama dengan negatif 1, dan A2 sama dengan 2. Kemudian, kita akan mensubstitusi A1, A2, dan A2 ke AN yang tadi telah kita dapatkan atau solusi umumnya, sehingga bisa kita tulis kembali tadi solusi umumnya adalah AN sama dengan A1 dikalikan dengan negatif 1 pangkat N ditambah A2, 2 pangkat N. Nah, kita tinggal masukkan A1 dan A2 yang diketahui sehingga AN sama dengan negatif 1 dikalikan negatif 1 pangkat N ditambah 3 dikalikan 2 pangkat N. Kita operasikan sehingga AN sama dengan 3 dikalikan 2 pangkat N dikurangi negatif 1 pangkat N sama dengan 3 dikalikan 2 pangkat N ditambah 1 pangkat N. Jadi, solusi dari relasi recurrence tersebut adalah AN sama dengan 3 dikalikan 2 pangkat N ditambah 1 pangkat N. Baik, selanjutnya ada teorema 2 dari relasi recurrence. Nah, misalkan di sini kita mempunyai persamaan karakteristik R pangkat 2 dikurangi C1 R
dikurangi C2R sama dengan 0 yang mempunyai akar kembar R0, maka barisan AN adalah solusi recurrence yang tadi ya, derajat 2, yaitu AN sama dengan C1 AN dikurangi 1 ditambah C2 AN dikurangi 2. Jika dan hanya jika AN sama dengan A1 R0 pangkat N ditambah A2N R0 pangkat N untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya dengan A1 dan A2 adalah konstan. Oke, untuk lebih memahaminya kita akan lanjut bahas ke contoh soal. Misalkan di sini tentukan relasi recurrence dengan AN sama dengan 6 AN dikurangi 1 ditambah 9 AN dikurangi 2, yang mana A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 6. Maka untuk penyelesaiannya seperti biasa kita akan memisalkan persamaan relasi recurrence tersebut menjadi persamaan karakteristik sehingga didapatkan R pangkat 2 dikurangi 6R ditambah 9 sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari akar-akar dari persamaan karakteristik tersebut sehingga didapatkan R sama dengan 3 dan R yang satunya pun sama dengan 3. Maka di sini kita bisa dapatkan R kembar ya. R1 dan R2-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita akan substitusikan ke persamaan yang telah diubah dari AN ini sesuai dengan teorema sebelumnya. Nah, pada teorema sebelumnya dikatakan bahwa nantinya bentuk ini akan berubah menjadi A1 R1 pangkat N ditambah A2 N R2 pangkat N. Nah, sehingga kita dapatkan di sini solusi umumnya untuk AN sama dengan A1 3 pangkat N ditambah A2 N 3 pangkat N. Kemudian kita akan mensubstitusi nilai awal atau initial condition yaitu A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Untuk A0 sama dengan 2 di sini kita dapatkan A1 3 pangkat 0 ditambah A2 dikalikan 0 dikalikan 3 pangkat 0 sama dengan 1 sehingga bisa kita dapatkan A1 sama dengan 1. Nah, kemudian untuk A1 sama dengan 7 kita bisa melakukan hal yang sama yaitu A1 pangkat dikalikan 3 pangkat 1 ditambah A2 dikalikan 1 dikalikan 3 pangkat 1 sama dengan 6 sehingga kita bisa dapatkan persamaan 3A1 ditambah 3A2 sama dengan 7. Nah, karena A1 nya tadi sudah diketahui sama dengan 1 sehingga kita bisa langsung mensubstitusikan A1 ini ke persamaan 1 sehingga didapatkan A2 sama dengan 2 nantinya. Nah, selanjutnya karena A1 dan A2 nya sudah diketahui, kita akan mensubstitusi A1 dan A2 ke AN atau solusi umum yang telah kita cari sebelumnya, yaitu AN sama dengan A1 3 pangkat N ditambah A2 N 3 pangkat N, sehingga akan diperoleh AN sama dengan 1 dikali 3 pangkat N dikurangi 1 dikali N dikali 3 pangkat N sama dengan 3N ditambah N dikalikan 3 pangkat N. Jadi solusi recurrence dari persamaan tersebut adalah AN sama dengan 3 pangkat N ditambah N dikalikan dengan 3 pangkat N. Oke, selanjutnya ada contoh pemodelan dari relasi recurrence. Nah, relasi recurrence ini biasanya digunakan untuk apa sih? Nah, yang pertama untuk menghitung bunga majemuk. Bunga majemuk ini merupakan perhitungan pemodelan relasi recurrence secara sistematis. Nah, yang selanjutnya ada menara Hanoi. Menara Hanoi ini pemodelan relasi recurrence dengan perhitungan yang iteratif. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi terkait dengan fungsi pembangkit. Nah, di sini fungsi pembangkit dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada fungsi pembangkit biasa atau disebut dengan FPB, dan selanjutnya ada fungsi pembangkit eksponensial atau disebut dengan FPE. Yang pertama kita akan membahas fungsi pembangkit biasa. Definisi dari FPB atau fungsi pembangkit biasa yaitu dari bilangan real A0, A1, A2 sampai dengan AN, atau bisa kita tuliskan AN dari N sama dengan 0 sampai dengan tahingga adalah sebuah deret tahingga, yaitu PU sama dengan sigma N sama dengan 0
sigma 0 sampai tah hingga AN X pangkat N sama dengan A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 sampai dengan AN pangkat dikalikan X pangkat N dan seterusnya. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi sehingga menjadi A0 ditambah A1 X ditambah A2 X pangkat 2 sampai dengan ditambahkan AN X pangkat N. Nah, di sini operasi fungsi pembangkit yaitu bisa dari penjumlahan dan pengurangan dan juga perkalian. Nah, berikut merupakan contoh ataupun pemisalan jika operasi fungsi pembangkit pada penjumlahan, di mana AU, misalkan kita ketahui AU sama dengan sigma dari 0 sampai tah hingga AN X pangkat N dan BU sama dengan sigma dari 0 sampai tah hingga BN X pangkat N. Maka kita tinggal masukkan saja yang tadi diketahui AU dan juga BU. Yang pertama misalkan AU ditambah BU. Nah, nanti akan menghasilkan sigma dari 0 sampai tah hingga AN ditambah BN dikalikan X pangkat N. Begitu pula jika untuk operasi pengurangan maka akan menghasilkan sigma 0 sampai tah hingga AN dikurangi BN dikalikan dengan X pangkat N. Nah, selanjutnya untuk perkalian masih dengan pemisalan yang sama, sehingga tinggal kita operasikan perkalian dari AU dikalikan BU sehingga dihasilkan sigma dari 0 sampai tah hingga dikalikan dengan sigma 0 sampai N dikalikan dengan AK BN dikurangi K dikalikan dengan X pangkat N. Oke, di sini ada contoh soal dari fungsi pembangkit biasa. Nah, soalnya adalah tentukan fungsi pembangkit biasa untuk barisan AN di mana N atau N sama dengan 0 sampai dengan tah hingga dengan AN sama dengan 3. Maka untuk penyelesaiannya di sini kita ketahui bahwa AN sama dengan 3. Maka untuk A0, A1, A2 sampai dengan AN itu sama dengan 3, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan dengan rumus yang telah diketahui tadi dari PU sama dengan sigma dari 0 sampai tah hingga AN X pangkat N. Nah, ini kan merupakan barisan dari A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambahkan sampai dengan AN X pangkat N. Nah, tinggal kita substitusikan misalkan A0. Di sini 3X pangkat 0 ditambah 3X pangkat 1 ditambah 3X pangkat 2 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan sama dengan 3 ditambah 3X ditambah 3X pangkat 2. Nah, diketahui bahwa hasil dari PU adalah sigma dari 0 sampai tah hingga 3N pangkat 2. Oke, ingat bahwa sigma dari 0 sampai tah hingga N pangkat 2 itu merupakan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambahkan sampai dengan X pangkat N dan seterusnya. Ya, jadi penjabaran dari sigma 0 sampai tah hingga N pangkat 2 ini adalah ini. Nah, ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, yaitu 1 per 1 dikurangi X. Maka yang tadi ini kan sigma 0 sampai tah hingga 3N pangkat 2. Nah, N pangkat 2 nya itu adalah bentuk barisan dari ini dikalikan 3, kemudian bentuk ini bisa kita rubah ke 1 per 1 dikurangi X, maka dikalikan dengan 3 sehingga menghasilkan 3 per 1 dikurangi X. Oke, selanjutnya ada fungsi pembangkit eksponensial atau FPE. Di sini ada definisi dari FPE sendiri, yaitu dari bilangan real A0, A1, A2, dan AN atau AN dari 0 sampai tah hingga adalah sebuah deret tah hingga, yaitu PU sama dengan sigma 0 sampai tah hingga AN dikalikan X pangkat N sama dengan A0 dikalikan X0 per 0 faktorial sampai dengan ditambahkan AN dikalikan X pangkat N per N faktorial. Nah, kita juga bisa sederhanakan sehingga menjadi A0 ditambah A1X ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial sampai dengan AN dikalikan X pangkat N per N faktorial. Oke, untuk lebih memahami contoh dari FPE, maka kita langsung lanjut ke contoh soal.
Nah, di sini contoh soalnya, tentukan FPE untuk barisan AN sama dengan 1. Di sini kita ketahui bahwa AN sama dengan 1 itu A0, A1, A2 sampai dengan AN itu adalah 1, 1, dan seterusnya. Maka kita tinggal masukkan ke PU-nya ini sesuai dengan penjabarannya. PU ini sama dengan A0 X0 pangkat 0 dikurang per 0 faktorial ditambah A1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial sampai dengan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan sigma n sampai sigma 0 sampai tak hingga X pangkat n per n faktorial ini sama dengan E pangkat X. Jadi FPE atau fungsi pembangkit eksponensial untuk barisan AN sama dengan 1 adalah P1. PU sama dengan sigma dari 0 sampai tak hingga X pangkat N per N faktorial sama dengan E pangkat X. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi yang tadi telah disampaikan, saya mohon maaf. Kemudian teman-teman bisa belajar kembali terkait dengan materi relasi recurrence ataupun fungsi pembangkit. Dan semangat terus semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.